Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Aksesoris Review. Nah, di akhir tahun ini aku mau bahas yang teman-teman banyak pertanyakan di kolom-kolom komentar. Yakni mana sih Bang yang lebih bagus, mana sih Bang yang rekomen, mana sih Bang yang suaranya enak, mana sih Bang yang awet dan lain sebagainya. Ini adalah earbud yang sudah beberapa saya review dan mungkin teman-teman bisa cek linknya di beberapa channel ini. Ini aku mau bahas sedikit dari beberapa earphone ini, mana sih yang menjadi pilihan saya, dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi pilihan juga teman-teman. Tentunya nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk dari segi harga, dari segi harga ini kisaran 100 sampai 150 ribu ya. Kalau mungkin di toko fisik mungkin berkisar ya di atas 150 ribu sedikit lah ya kan. Mungkin nggak sampai 200 ribu. Atau mungkin di beberapa di luar Jawa mungkin ada beberapa sih yang jual sampai 200 ribu. Oke. Nah, mungkin yang sedikit lebih mahal daripada tipe-tipe ini mungkin yang earbud T50 ya. Ini kalau nggak salah di kisaran 150 ribu ke atas. Oke, tapi saya compile, saya masukkan ke dalam review ini untuk kita bahas saja. Baik, kita mulai dari desain lah ya kan. Kalau dari kelima earbud ini, teman-teman tentunya akan memilih desain ThinkPlus untuk hobi gaming ya, karena dia cukup unik ya, cukup unik. Tapi di balik keunikan desainnya itu ada kekurangan yang sudah saya bahas juga di video yang pernah saya unboxing ini, pernah saya review, yakni pada kancing tutup earbudnya. Dia suka kebuka, kadang-kadang goyang. Kalau untuk desain ornamen yang cukup cakep ya kan, di samping ini ada lampu yang cukup keren, tentunya GM2 Pro tidak kalah soal ornamen dari LED ya. Warna biru yang soft ya, yang birunya soft itu saya suka banget ya kan. Apalagi koneksi yang cukup mudah pada GM2 Pro saya cukup suka sekali ya. Kemarin banyak teman-teman juga yang minta dibandingkan antara ThinkPlus dan GM2 Pro ya. Tentu ini cukup berbeda ya, serinya, pasarnya cukup berbeda. Biarpun ini sama-sama gaming, tapi XT81 ini tanpa ada karet, sedangkan di GM2 Pro ini earbudnya jenisnya yang karet. Tentu dari latensinya, kekedapannya ya jauh pasti lebih enak GM2 Pro ya kan. Kalau GM2 Pro ya harusnya kita bandingkan dengan T10 ya. Dari robot ada itu T10 yang biasa ya, yang bukan yang flybud ini. Ini kan yang flybud, tapi yang T10 itu masih ada karet di ujung earbudnya. Segi desain tentu kalau saya pribadi masih suka dengan desain Lenovo. Dua-duanya cukup keren. Selanjutnya adalah untuk penggunaan dan kapasitas ketahanan baterainya. Nanti di akhir video akan saya kasih tahu sih mana dari kelima earbud ini yang ternyata saya pakai sehari-hari. Nah, dari 5 earbud ini kalau dari soal baterai ya, kapasitas baterai itu hampir mirip-mirip sih ya. Ya kan? Mungkin teman-teman bisa perhatikan ini. Tapi ada beberapa yang sudah saya bahas juga, dan mungkin ini juga pengalaman yang sudah saya review dan beberapa saya gunakan, dan habis itu saya review lagi. Ternyata Lenovo LivePod XT81 itu sedikit lebih boros daripada kelima earbud ini. Ya alasannya tentu yang kemarin sudah saya gunakan, lampu indikator ini ketika kita masukkan earbud, ketika kita pakai earbudnya dan habis baterainya kita masukkan untuk mengecas, lampu indikator ini selalu menyala pada saat ngecas earbudnya. Jadi kapasitas baterai pada case itu sedikit lebih boros daripada ke 5 earbud ini ya. Oke, kalau untuk ketahanan memang sih ya, dari
kelima ini memang sedikit lebih diunggulkan kalau menurut saya earbud T50 ya, karena dia menggunakan driver yang 13 mm dengan dynamic driver, itu lebih menghemat kapasitas baterainya. Suaranya lebih enak tapi dia tidak boros baterai. Nah, selanjutnya dari fitur-fiturnya. Nah, kalau dari kelima earbud ini, kalau untuk kelengkapan fitur tentu Lenovo ya, Lenovo LivePod GM2 Pro dan ThinkPlus X81 ini lebih lengkap ya, karena dia ada musik mode dan game mode. Ditambah lagi dia bisa membesarkan dan mengecilkan volume melalui earbud ya. Kita tinggal tekan sebelah kanan untuk menambahkan dan sebelah kiri untuk mengurangi. Sedangkan untuk ketiga ini FlyBud T10, OLED dan T50 ini belum bisa ya. Hanya bisa kita gunakan seperti biasa ya, mengangkat menelpon panggilan, dia Google Assistant masih bisa ya, samalah, tapi kelebihannya Lenovo saya akui lebih lengkap fiturnya. Nah, sekarang dari suara bassnya ya, sedikit saya ulas lagi. Lenovo GM2 Pro itu suara bass dan keseimbangan suaranya saya lebih suka ya. Ini lebih empuk dan lembut suaranya. Habis itu seimbang antara kanan dan kiri, itu detail. Bassnya itu detail ya, tidak bass terlalu strong gitu kan, tidak terlalu bulat juga sebenarnya, tapi dia itu pas enak gitu ya. Lain kalau dengan T50 ini memang cukup bagus karena dia menggunakan dynamic driver yang 13 mm, tapi sedikit kurang lembut ya, dan saya lebih suka karakter GM2 Pro. Mungkin teman-teman yang suka dengan karakter earbud T50 bisa juga ditulis kolom komentar. Selanjutnya lagi kita bahas tentang suara treble-nya. Ya, kalau dari suara treble, middle dan treble itu saya lebih suka OLED T101 ya, karena dia memang tidak terlalu ngebas sih suaranya dari kelima ini ya, tapi cukup enak. Hanya saja dia bassnya kurang padat ya, kurang lembut dan kurang keluar bassnya, cenderung ke suara middle dan treble. Kalau ya teman-teman yang suka suara middle, treble dan suara kenceng gitu ya, pasti T101 menjadi pilihannya. Nah, selanjutnya tingkat kelambatan respon atau delay ya. Dari kelima ini untuk delay hampir semuanya sama saja sih ya, nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Tapi kalau untuk kekuatan tidak delay itu ya, ini ya FlyBud T10, Lenovo GM2 Pro, XT81 tentu itu lebih baik ya untuk kualitas delay. Mungkin teman-teman gaming, saya saranin dari 5 ini saya lebih memilih ketiga produk ini, yakni Lenovo XT81, GM2 Pro dan robot FlyBud T10 ya, karena dia Bluetooth sudah 5.3, tingkat delaynya itu masih sangat kecil untuk kita rasakan. Untuk pilihan earbud ya, pilihan earbud gaming, nah, yang seperti saya bilang tadi ya, tentu kita akan perlu suara yang enak ya, suara yang detail. Kalau dari suara surround ya kan, itu Lenovo XT81 dan GM2 Pro ini cukup baik ya dibandingkan dengan FlyBud T10. Lenovo lebih baik, pengeluaran suaranya lebih detail dan suara suronya itu lebih jelas, lebih detail, kanan dan kirinya itu lebih detail. Oke. Dan kalau teman-teman memilih dari keseluruhan produk ini, kebutuhan apa yang sesuai dengan karakter teman-teman ya, mungkin yang suka bass ya, saya saranin dengan GM2 Pro, atau suara yang treble middle yang cukup kuat harusnya OLED dan kapasitas baterai yang cukup baik ada di T50 ya kan, ada di T50. Kalau memilih mementingkan desain ya, desain yang
super kelihatan gaming banget dan unik itu, ya saya saranin Think Plus. Dari kelima ini, mana sih yang ternyata saya gunakan sehari-hari? Nah, yang saya gunakan sehari-hari ternyata ya Lenovo LivePod GM2 Pro. Kenapa saya memilih ini? Ya, ini satu-satunya yang mempunyai koneksi paling mudah ya, suaranya enak. Saya cenderungnya karena suka bass ya, suka bass dengan latency yang cukup baik. Nah, kalau dari latency yang cukup baik, ternyata dari kelima ini kebetulan banget yang mempunyai karet itu hanya GM2 Pro ya. Kalau saja Think Plus ini mempunyai karet, saya sebenarnya lebih suka ini sih. Dari desain dan unik itu saya juga suka, tapi ternyata ini lebih baik suaranya, latensinya juga lebih bagus. Oke, terus satu lagi, ini koneksinya cukup mudah, yakni kita tinggal buka seperti ini ya, kita tunggu. Nah, ketika ini sudah berhenti berkedip, itu otomatis sudah terhubung salah satu smartphone kita ya. Jadi kita tinggal pakai saja kalau sudah seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah ngira kalau ini apa baterainya habis atau gimana karena mati ya. Ini tidak ya. Ketika kita tutup, nah ini akan mendisconnect beberapa lampu kedipan. Habis itu ketika kita buka, nah dia akan men-pairing perangkat yang pernah terhubung pada GM2 Pro. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi ke teman-teman yang sedang mencari earphone di akhir tahun ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari earbud. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.